Anak-anakku, apa kabar? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sayang, hari ini kita bertemu kembali dalam materi seni budaya. Nah, materi kita hari ini adalah tentang seni tari, yaitu menampilkan tari tradisional. Anak-anak, sebelumnya kamu masih ingat kita belajar apa? Yaitu belajar menerapkan pola lantai pada gerak tari. Oke anak-anakku sekalian, hari ini kita akan memulai dengan melihat layar demi layar, dan disitu akan saya jelaskan satu persatu. Namun sebelumnya kamu harus siap dulu dengan kuota, dengan data, sehingga nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita lihat layar berikut. Baik anak-anakku sayang, sekarang kita akan membahas materi menampilkan tari tradisional. Tari tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Baik anak-anak, setelah kita tahu apa itu tari tradisional, maka sekarang kita cari tahu lagi ciri-ciri tari tradisional, yaitu satu, dikembangkan secara turun-temurun, yang kedua diiringi dengan menggunakan musik tradisional, yang ketiga berkembang di kalangan masyarakat biasa atau rakyat jelata, dan lain-lain. Anak-anak, berikut adalah contoh tari tradisional, yaitu tari saman. Nah, tari saman ini berasal dari daerah Aceh yang biasa dilombakan, dan di sekolah-sekolah biasanya ada eskul saman. Selanjutnya adalah tari pasambahan dari Sumatera Barat. Nah, tari ini adalah tarian penyambutan bagi tamu-tamu agung atau tamu-tamu penting. Ya, karena tari ini biasanya ditarikan dengan adanya 3 penari yang memegang carano yang isinya sirih sebagai penghormatan kepada tamu. Setelah dari Sumatera Barat, maka kita beralih ke Sumatera Utara, yaitu melihat contoh tari tradisional, yaitu tari pisau surit dari daerah Karo. Nah, tarian ini adalah tarian berpasangan muda-mudi. Nah, yang biasanya isinya adalah tentang percintaan. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah contoh tari tradisional dari daerah Riau, yaitu tari persembahan makan sirih. Nah, tari ini juga sama dengan tari persembahan dari Sumatera Barat, yaitu tarian penyambutan tamu yang dimana penarinya membawa tepak yang berisikan sirih akan disuguhkan kepada tamu. Baik anak-anak, selanjutnya kita melanjutkan ke jenis-jenis tari tradisional. Nah, tari tradisional itu ada 3 jenis, ya, yaitu tari klasik, tari kerakyatan, dan tari kreasi baru. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu tari klasik. Nah, pengertian tari klasik adalah tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton, hidup dan berkembang sejak zaman feodal, dan diturunkan secara turun-temurun di kalangan bangsawan. Baik anak-anak, sekarang kita bahas ciri-ciri tari klasik. Adapun ciri khas tari klasik diantaranya yaitu 1. Berpedoman pada pakem tertentu atau ada standarisasinya. Yang kedua, memiliki nilai estetis yang tinggi dan makna yang mendalam. Ketiga, disajikan dalam penampilan yang serba mewah, mulai dari gerak, riasan, hingga kostum yang dikenakan. Sekarang kita lihat contoh tari klasik apa aja ya. Nah, contoh tari klasik diantaranya yaitu 1. Tari bedaya, 2. Tari serimpi, 3. Tari golek, 4. Tari bondan, dan lain sebagainya. Anak-anak, berikut adalah contoh tari klasik, yaitu tari bedaya atau sering disebut dengan tari bedaya Ketawang. Nah,
Tarian ini adalah tarian kebesaran yang hanya dipertunjukkan ketika penobatan serta peringatan kenaikan tahta raja di Kesunanan Surakarta. Nah, tarian ini merupakan tarian sakral yang suci bagi masyarakat dan Kesunanan Surakarta. Nama tarian ini berasal dari kata bedaya yang artinya adalah penari wanita di istana, dan ketawang yang berarti langit, yang identik sesuatu yang tinggi, kemuliaan dan keluhuran. Selanjutnya adalah tari serimpi. Nah, tari serimpi ini adalah bentuk repertoar tari Jawa klasik dari tradisi Keraton Kesultanan Mataram, dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Berikut adalah tari Bondan. Tari Bondan berasal dari Surakarta. Ya, ini jadi masih Surakarta ya, yaitu Jawa Tengah. Nah, tarian ini menceritakan bahwa kasih sayang ibu kepada anaknya melalui menggendong bayi dengan payung terbuka, dengan hati-hati dan perhatian. Baik anak-anak, sekarang tari kerakyatan atau tari folk klasik. Nah, apa itu tari kerakyat? Baik anak-anak, sekarang kita cari tahu dulu. Tari rakyat itu adalah jenis tari tradisional yang lahir dari kebudayaan masyarakat lokal, hidup dan berkembang sejak zaman primitif, dan diturunkan secara turun-temurun sampai sekarang. Nah, ciri-ciri tari rakyat apa ya? Baik anak-anak, sekarang kita lihat bahwasanya ciri khas tari rakyat itu, satu adalah kental dengan nuansa sosial, dua, merujuk pada adat dan kebiasaan masyarakat setempat, dan ketiga, memiliki gerak, rias, dan kostum yang sederhana. Baik anak-anak, sekarang mari kita lihat contoh tari rakyat, yaitu ada namanya tari Polostomo, ada tari Cikeruhan, ada tari Gaplek, ada tari Erang, ada tari Geboy, dan Bardin. Demikian anak-anak. Sekarang kita beralih ke tari kreasi baru. Nah, ada yang tahu apa itu kreasi baru? Baik. Nah, tari kreasi baru adalah tari klasik yang mengalami aransemen dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki di dalamnya. Nah, artinya masih tetap berpijak atau berakar dari nilai-nilai tari tradisi yang ada. Nah, tari kreasi ini biasanya diciptakan oleh para pakar tari. Nah, sekarang kita cari tahu ciri-ciri tari kreasi baru. Ciri-ciri tari kreasi baru adalah satu, terbentuk dari jenis tari tradisional dengan inovasi. Yang kedua, terdapat inovasi gerakan, tata rias, alat pengiring, dan lagu pengiring. Yang ketiga, properti yang digunakan lebih modern atau yang disesuaikan dengan tema dan kebutuhan dari tari itu sendiri. Baik, sekarang kita lihat contoh tari kreasi baru dan daerahnya. Satu, tari nguri dari Sumbawa. Dua, tari merak dari Jawa Barat. Tiga, tari Raranigel dari Yogyakarta. Empat, tari kupu-kupu dari Bali. Dan Manipuran dari Jawa Tengah.
kira-kira penampilan teman-temanmu tadi? Ya, semoga itu bisa menjadi apresiasi buat kamu, dan akhirnya kamu bisa memahami bahwasanya tari tradisional itu bisa dikembangkan menjadi tarian baru yang disebut juga dengan tari kreasi baru. Ya, jadi tari kreasi baru itu adalah tarian yang dibuat namun masih berpijak pada gerak-gerak tari tradisional. Baik anak-anak, itu tadi adalah salah satu contoh tari kreasi baru karya Bu Misda yang kemarin mewakili Provinsi DKI Jakarta untuk ikut lomba ke tingkat nasional. Sayang, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa setelah ini kamu membuat atau mengerjakan soal yang sudah Ibu siapkan di Google Form. Untuk itu mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nih, anak-anak, berikut adalah evaluasinya, yaitu kerjakan soal pilihan ganda pada link berikut ini. Nah, kamu silahkan masuk ke linknya dan kerjakan. Insya Allah hasilnya pasti jauh lebih bagus dari sebelumnya.